kemunculan kembali Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dengan pernyataannya yang begitu meremehkan, merendahkan sosok Pak Jokowi dengan pengaruhnya di Pilkada Jakarta, justru ini sebagai blunder dan bisa merontokkan suara Pramono Anung di Jakarta. Dalam pernyataannya, Hasto begitu meremehkan kehadiran Pak Jokowi. Dia mengatakan, sebelum adanya endorsement Pak Jokowi terhadap Ridwan Kamil, kami merancang 2 putaran. Justru ketika Pak Jokowi mengendorse dan mendapat reaksi negatif dari publik, ini malah bisa 1 putaran untuk Pramono Anung. Begitulah pernyataan Hasto. Begitu menganggap kecil sosok Pak Jokowi. Padahal PDIP sudah dibuat ambruk ketika Pilpres. Karena apa? Sekarang ini gerakannya itu ada 2 kubu yang luar biasa di masyarakat. Pertama, memang kita akui ada gerakan anti Mulyono, anti Jokowi. Ini bagi para pembenci, pengkritik yang selama ini luar biasa benci kepada Pak Jokowi, Mas Gibran dan keluarganya. Tetapi di sisi lain ada gerakan di masyarakat, termasuk di media sosial luar biasa santernya. Yakni apa? Gerakan pemimpin anti banteng, anti PDIP. Dan ini saya melihat betul strategi Pramono Anung yang menurut saya memang luar biasa. Dia sama sekali tidak memakai baju partai, menanggalkan PDIP. Biarlah Pramono Anung adalah milik warga Jakarta. Itu sudah sangat-sangat tepat. Terbukti Anies masuk mendukung, anak Abah masuk mendukung. Dan yang selama ini begitu kontra dengan PDIP, itu lama-lama juga terkesan dengan Pramono Anung. Itu sudah bagus sebenarnya. Tetapi dengan kemunculan Hasto Kristianto, malah justru orang semakin muak. Karena saya melihat dukungan ke Pramono Anung begitu luar biasa. Terutama dari kalangan anak Abah, termasuk tadi Anies dan masyarakat yang lain. Bukan karena mereka itu senang PDIP, bukan karena mereka itu cinta Megawati atau cinta Partai Banteng, bukan. Tetapi karena ini gerakan, kata mereka adalah melawan gerakan anti demokrasi, melawan Mulyono. Itu semangatnya. Kita sudah melihat sebenarnya kayak Megawati Soekarno Putri, kemudian tokoh-tokoh atau elit PDIP itu sebenarnya sudah mengerem ya. Tidak terlalu banyak tampil di depan muka umum begitu, tampil dengan pernyataan-pernyataannya. Karena apa? Menghindari gerakan di grassroots tentang anti banteng, anti PDIP. Karena banyak sekali gerakan-gerakan, suara-suara dari masyarakat begitu. Ini saatnya banteng tidak tampil. Ini saatnya kita pilih pemimpin yang bukan dari PDIP. Maka saya melihat strategi-strategi yang diterapkan oleh kubu PDIP itu sebenarnya para elitnya lebih banyak tiarap. Sementara calon-calon pilkada ini bagaimana bisa meraih simpati, empati dari rakyat. Lah ini justru sekjennya Hasto Kristianto kembali tampil. Kita ingat betul ketika di Pilpres, Hasto begitu bertubi-tubi menyerang Pak Jokowi luar biasa. Justru bukan mengundang simpati, empati masyarakat. Nah, ini blunder yang menurut saya sangat-sangat fatal di detik-detik Pilkada berlangsung tanggal 27 November 2024. Nah, dengan kehadiran Hasto, itu membuat peta politik semakin terbuka buat Ridwan Kamil. Nanti saya lihat Ridwan Kamil saat sekarang sudah didukung banyak elemen masyarakat, termasuk FPI. Ini memang sangat luar biasa ya. Dulu saling menyerang, dulu saling bermusuhan. Ya, sekarang FPI sama Pak Jokowi menyatu. Sementara anak Abah, Ahokers, Anies dan PDIP menyatu. Ya, begitulah politik, ya. Dan saya melihat memang sosok Anies, sosok yang begitu pragmatis, begitu sangat oportunis. Ya, artinya Pak Anies ini memang butuh kendaraan di 2029. Tampaknya Anies sudah meninggalkan partai-partai koalisi yang selama ini mendukungnya. PKS, PKB, Nasdem, dan lain sebagainya. Yang penting Anies punya kendaraan nanti di 2029. Dan PDIP barangkali memberikan karpet merah itu. Tetapi kita lihat saja, politik itu begitu dinamis.
Jangan-jangan Anies juga nanti akan dilepeh sama PDIP. Bisa juga terjadi. Dan begitu pula sebaliknya. Ya, itulah politik. Tapi saya yakin Anies juga punya misi politik sendiri, punya kepentingan ketika dia mendukung Pramono Anung. Ya paling tidak Anies ingin membuktikan apakah pengaruh Anies itu lebih kuat daripada pengaruh Pak Jokowi. Paling tidak Anies ingin menunjukkan perang betul terhadap Pak Jokowi. Siapa yang lebih berpengaruh di Jakarta? Nah, menarik sekali memang pilkada di Jakarta. Begitu dinamis, begitu cair. Pergerakan politiknya sangat luar biasa. Mungkin saat ini Pramono Anung ada di atas secara survei. Tetapi waktu 3-4 hari ini menjelang pencoblosan, masih bisa terjadi hal-hal yang mungkin sangat-sangat mengejutkan. Blunder-blunder masih bisa terjadi di antara dua kubu. Kita lihat saja pemenangnya. Apakah anti Jokowi yang akan menang? Anti Mulyono? Ataukah gerakan anti Banteng? Anti petugas partai? Anti Megawati? Anti PDIP? Yang akan terus ke permukaan? Dan akhirnya Ridwan Kamil bisa menang. Karena gerakan anti Banteng lebih kuat daripada gerakan anti Mulyono. Sekian dulu opini saya pribadi. Terima kasih dan sampai jumpa.